Ada banyak cara mengenal sebuah negara. Membaca sejarahnya, menonton filmnya, atau mendengar cerita dari orang lain. Namun kali ini, saya mendapat kesempatan melihatnya secara langsung. Sebuah perjalanan selama 8 hari bersama delegasi media dari Sumatera menuju Republik Rakyat Tiongkok. Dari kota metropolitan Chongqing hingga Beijing, perjalanan ini bukan sekadar wisata, tetapi perjalanan memahami bagaimana sejarah, teknologi, budaya, dan diplomasi berpadu membentuk wajah baru Tiongkok. Dan tradisi masyarakatnya dari tembok raksasa ataupun tembok besar yang kami akan kunjungi kali ini di Beijing dan hingga ke kota terlarang, dan dari Gui Langi hingga Yikeyuan ada satu Taman Palace kami juga akan kunjungi di Beijing, dan ada batu ukir Dazu. Hari pertama di Chongqing diawali dengan udara yang sejuk dan lalu lintas kota yang tidak begitu ramai. Gedung-gedung tinggi berdiri mengikuti kontur perbukitan. Hari pertama kami di Chongqing dimulai dengan mengunjungi Global R&D Center Chang'an Automobile, salah satu produsen otomotif terbesar di Tiongkok. Disinilah saya mulai melihat bagaimana negeri ini membangun masa depan melalui inovasi dan teknologi. Kami disambut hangat oleh tim peneliti dan pengembang Chang'an. Mereka memperkenalkan bagaimana perusahaan ini terus bertransformasi dari produsen kendaraan konvensional menjadi perusahaan teknologi mobilitas. Fokus mereka kini tidak hanya membuat mobil yang mampu membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman, lebih nyaman, lebih cerdas, dan tentu saja lebih ramah lingkungan. Firstly, we will give you a brief introduction to our movie, and then we will step into that showroom with our mass-produced products, and finally we will have a look on that. And you go to that. And our website, you can see the picture. This is Western Chongqing Road. Salah satu hal yang paling menarik perhatian saya adalah bagaimana Chang'an tidak lagi memandang kendaraan sebagai sekadar alat transportasi. Mobil diperlakukan layaknya ruang hidup kedua bagi penggunanya. Mereka bahkan merancang sebuah mobil khusus yang ditujukan bagi pengguna perempuan. Sistem pendingin udara di dalam kabin dibuat mampu menjaga kelembapan udara sehingga kulit tetap nyaman selama perjalanan. Hal-hal yang selama ini mungkin dianggap sederhana, ternyata menjadi bagian dari riset yang dilakukan secara serius. Chang'an tak lagi sekadar memproduksi kendaraan. Perusahaan ini mengembangkan mobil listrik, kendaraan pintar berbasis kecerdasan buatan, hingga teknologi robotik yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Beragam inovasi diperkenalkan, mulai dari mobil dengan sistem pendingin yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna, lampu LED yang dapat berfungsi sebagai proyektor, hingga kendaraan hemat energi dengan konsumsi bahan bakar kurang dari 3 liter untuk jarak 100 km. Menariknya, teknologi canggih tersebut ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau dan kini mulai hadir di pasar Indonesia. Kunjungan ini menjadi gambaran bahwa Tiongkok tidak hanya dikenal sebagai negara manufaktur, tetapi juga sebagai pusat inovasi yang terus bergerak membangun teknologi masa depan. Perangkat lunak yang berbeda yang bisa sesuai untuk dipakai dengan versi mobil yang berbeda. This is an equipped with Chang'an's self-developed Kunlun REV and the tank. Setelah melihat inovasi di industri otomotif, perjalanan kami berlanjut ke Kiteung Robot Co. Ltd, sebuah perusahaan robotika di Chongqing yang menjadi pelopor dalam pengembangan robot keselamatan industri dan robot tahan ledakan. Memasuki fasilitas produksinya, suasana yang kami temui cukup berbeda. Sebagian besar tenaga kerjanya merupakan anak-anak muda lulusan teknik yang setiap hari mengembangkan teknologi untuk membantu manusia bekerja di lingkungan berisiko tinggi.
Berbeda dengan robot yang banyak dikenal untuk hiburan atau sekadar atraksi, robot buatan Kiteng dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Mulai dari robot pemadam kebakaran, robot patroli, hingga robot berkaki 4 yang mampu mendeteksi kebocoran gas, perubahan suhu, dan berbagai potensi bahaya di kawasan industri. Teknologi yang mereka kembangkan bahkan telah digunakan berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Qatar, Inggris, dan Kanada. Sebelum dipasarkan, setiap robot harus melalui serangkaian pengujian ketat untuk memastikan mampu bekerja di lingkungan ekstrim, mulai dari kawasan industri minyak dan gas hingga area yang berisiko terjadi ledakan. Kunjungan ini kembali membuka pandangan saya bahwa perkembangan robotika bukan lagi sekadar gambaran masa depan. Di Chongqing, teknologi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan industri, membantu manusia mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan dalam bekerja. 它的弱点就是它的续航要短一点，就是它工作的时间短一点。这个版本就是它能够满足我们长时间的去巡检，就比如3个小时。 Menjelang malam, kawasan Chiufang Bay berubah semakin hidup. Lampu-lampu gedung mulai menyala, sementara wisatawan dan warga lokal memenuhi ruang-ruang publik. Di setiap sudut kota, modernitas berpadu dengan jejak sejarah yang masih terasa begitu kuat. Lampu aula perlahan padam. Riuh rendah penonton yang memenuhi gedung teater di samping kota kuno Sechiko mendadak berubah menjadi sunyi. Sebagai seorang jurnalis, saya datang untuk mengamati dan mencatat. Namun, begitu pertunjukan dimulai, perhatian saya sepenuhnya tersedot ke atas panggung. Tribun tempat kami duduk perlahan bergerak dan berputar, membawa penonton seolah memasuki Chongqing pada tahun 1949, masa-masa penuh gejolak menjelang pembebasan kota. Melalui teknologi audiovisual 8D, kisah perjuangan para tahanan politik melawan rezim Kuomintang disajikan dengan begitu hidup dan emosional. Kami mengerti setiap dialog yang diucapkan para pemeran karena diberi perangkat penerjemah, ekspresi para aktor, tata cahaya, musik, hingga efek panggung mampu menyampaikan cerita tanpa banyak kata. Set panggung terus berganti dari dermaga yang berkabut hingga penjara yang mencekam, membuat setiap adegan terasa seperti film yang dimainkan tepat di depan mata. Bagi saya, Chongqing 1949 bukan sekadar pertunjukan teater. Ini adalah perpaduan luar biasa antara teknologi modern dan sejarah, menghadirkan pengalaman yang bukan hanya menghibur, tetapi menyentuh emosi. 我党派张玉祥同志以重庆守备司令林子雄秘书的身份秘密潜回重庆，配合地下党的解救行动。此时，距离看不到光明。
福生活流尽了最后一滴热血，却在新中国成立之时，永远倒在了黎明前的那一刻。他们的名字，他们的笑容，他们的信仰。Bayangan tentang tempat pengolahan sampah yang kumuh, kotor dan berbau langsung sirna. Begitu kami memasuki kawasan Sanfeng Environment Group di Chongqing. Alih-alih mencium aroma sampah, saya justru melihat lingkungan yang bersih, rapi dan tertata layaknya sebuah pusat perkantoran modern. Disinilah saya menyadari bahwa sampah tidak lagi dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai sumber energi. Setiap hari, ribuan ton sampah rumah tangga diolah menggunakan teknologi pembakaran modern untuk menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. 我们酒量呢可以容纳3万吨的垃圾。 yang tangki penyimpanan sampah ini dengan kapasitas penyimpanan dan di sini mereka melengkapi dengan 3 terak sampah ya, dengan kapasitas angkut sekali kirim sekitar 10 hingga 15 ton. Seluruh proses dilakukan dalam sistem tertutup, sehingga bau tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Bahkan, emisi yang dihasilkan terus dipantau agar memenuhi standar perlindungan lingkungan. Bagi saya, kunjungan ini memberikan sudut pandang baru tentang pengelolaan sampah. Di tengah meningkatnya produksi sampah di berbagai kota, Chongqing menunjukkan bahwa dengan teknologi dan pengelolaan yang tepat, limbah yang selama ini dianggap tidak berguna justru dapat menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi banyak orang. Di sela-sela rangkaian kunjungan, kami mendapat kehormatan menghadiri jamuan makan siang bersama jajaran pemerintah kota Chongqing. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan itu, kami berdiskusi mengenai berbagai hal, mulai dari perkembangan ekonomi, industri otomotif, pendidikan, hingga peluang kerjasama antara Chongqing dan Indonesia. Pemerintah kota Chongqing menyampaikan harapannya agar hubungan kedua negara terus berkembang, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga pariwisata, pendidikan, serta pertukaran budaya. Bagi saya, pertemuan ini memberikan gambaran bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok tidak hanya dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan saling memahami budaya masing-masing. Setelah menyaksikan bagaimana Chongqing membangun masa depan lewat teknologi, kami diajak menelusuri sisi lain kota ini. Sebuah tempat yang menyimpan luka mendalam sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan yang dinikmati hari ini lahir dari perjalanan sejarah yang tidak mudah. Meninggalkan museum, saya menyadari bahwa Chongqing bukan hanya kota pencakar langit dan teknologi modern. Kota ini juga menyimpan kenangan pahit tentang perang yang membentuk perjalanan bangsanya. Dari tempat ini, saya belajar bahwa sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi juga menjadi pengingat agar tragedi serupa tidak pernah terulang. Ada satu hal yang membuat saya beberapa kali kebingungan saat pertama kali menjelajahi Chongqing. Kota yang berdiri di atas perbukitan ini memiliki jalan, gedung, hingga jalur kereta yang bertumpuk mengikuti kontur alam. Dari trotoar, saya masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Beberapa saat kemudian, saya turun belasan lantai menggunakan lift. Saat pintunya terbuka, saya justru berada di jalan raya lain yang dipenuhi kendaraan. Pengalaman itu menjadi kesan pertama saya tentang Chongqing, kota yang unik sekaligus penuh kejutan. Namun, di balik wajah modernnya, Chongqing menyimpan sejarah panjang yang masih dijaga hingga hari ini. Perjalanan kami berlanjut ke kawasan Qiufangbei, pusat bisnis sekaligus ikon kota. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah mengelilingi kawasan ini. Sulit membayangkan bahwa tempat yang kini menjadi pusat ekonomi tersebut pernah berkali-kali diguncang serangan udara pada masa perang Tiongkok-Jepang. Di tengah kawasan itu berdiri monumen Qiufangbei,
Sebagai pengingat bahwa kemajuan kota ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Kisah itu terasa semakin nyata ketika kami mengunjungi Museum Sejarah Peristiwa Pengoboman Chongqing 65. Di dalam museum ini masih tersimpan terowongan perlindungan bawah tanah yang menjadi saksi salah satu tragedi kemanusiaan paling memilukan pada 5 Juni 1941. Ribuan warga yang berlindung di dalamnya kehilangan nyawa akibat kehabisan oksigen dan berdesakan saat serangan udara berlangsung. Suasana museum yang tenang membuat saya membayangkan bagaimana mencekamnya malam itu. Menjelang malam, kami menutup perjalanan dengan menyaksikan opera Sichuan, seni pertunjukan tradisional yang paling terkenal di Tiongkok. Pertunjukan ini memadukan musik, tari, sulap, hingga seni peran yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Salah satu atraksi yang paling memukau adalah Bian Lian, satu seni mengganti topeng dalam hitungan detik. Dengan gerakan yang begitu cepat, wajah para pemain seolah berubah seketika di depan mata. Hingga kini, teknik tersebut masih menjadi rahasia yang diwariskan secara turun-temurun kepada para senimannya. Tak hanya itu, pertunjukan juga menghadirkan atraksi semburan api hingga tradisi minum teh khas Sichuan yang disajikan dengan cara unik dan menghibur. Seluruh penampilan berlangsung dinamis, membuat penonton larut dalam kekayaan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Bagi saya, opera Sichuan bukan sekadar hiburan. Pertunjukan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Tiongkok terus menjaga kesenian tradisionalnya di tengah perkembangan zaman. Sebuah warisan budaya yang tetap hidup dan dinikmati hingga hari ini. Hari itu saya menyadari kekuatan Chongqing bukan hanya terletak pada gedung-gedung tinggi atau kemajuan teknologinya. Kota ini memilih untuk tidak melupakan masa lalunya. Dari monumen, museum, kawasan bersejarah, hingga panggung pertunjukan, semua menjadi pengingat bahwa kemajuan yang dinikmati hari ini dibangun di atas perjalanan sejarah yang panjang dan penuh pengorbanan. Malam mulai menyelimuti Chongqing ketika kami menaiki kapal pesiar yang akan menyusuri Sungai Yangtze dan Sungai Jialing. Dari atas dek kapal, saya melihat kota yang sama sekali berbeda dibanding siang hari. Gedung-gedung pencakar langit bermandikan cahaya warna-warni. Jembatan-jembatan megah membentang di atas sungai, sementara pantulan lampu kota menari di permukaan air. Semakin malam, suasana justru semakin hidup. Kapal perlahan melintasi pertemuan Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia, dengan Sungai Jialing yang membelah pusat kota Chongqing. Dari titik inilah, saya dapat melihat bagaimana kota ini tumbuh mengikuti bentang alamnya. Gedung-gedung tinggi berdiri di atas perbukitan, rel kereta melintas di atas bangunan, dan jalan-jalan bertingkat membentuk landscape perkotaan yang begitu unik. Dari atas sungai, Chongqing terlihat seperti kota masa depan, modern, dinamis, namun tetap menyatu dengan alam yang mengelilinginya. Di tengah semilir angin malam, saya menikmati pemandangan itu tanpa banyak kata. Kadang sebuah kota tidak perlu dijelaskan melalui data dan angka, cukup dipandang dari kejauhan, lalu membiarkan cahaya-cahayanya bercerita sendiri. Perjalanan kami di Chongqing berlanjut menuju Dashu Rock Carvings, sebuah situs warisan dunia yang telah ditetapkan UNESCO. Di tempat ini, saya tidak hanya melihat ribuan pahatan batu yang berusia ratusan tahun,
tetapi juga menyaksikan bagaimana sebuah peradaban mewariskan nilai-nilai kehidupan melalui karya seni. Memasuki kawasan Paudingshan, deretan arca dan relief memenuhi dinding tebing. Pemandu kami menjelaskan bahwa ukiran-ukiran ini mulai dibuat sejak dinasti Tang dan berkembang menjadi dinasti Song. Menariknya, pahatan tersebut bukan sekadar hiasan, melainkan media untuk menyampaikan ajaran kepada masyarakat pada masa ketika banyak orang belum bisa membaca dan menulis. Itu menandakan hati kita. Nah, sedangkan tali yang di sini itu menandakan kedisiplinan kita. Di setiap sudut tersimpan pesan tentang kehidupan. Ada kisah mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua, ajaran tentang kasih sayang, tanggung jawab, hingga gambaran mengenai hukum sebab akibat atau karma. Semua dipahat dengan begitu detail, sehingga mudah dipahami oleh siapapun yang melihatnya. Salah satu yang paling menarik perhatian saya adalah patung Buddha, berbaring berukuran raksasa yang diapit para pengikutnya. Di sekelilingnya, ribuan relief lain seolah menceritakan perjalanan hidup manusia dengan segala pilihan dan konsekuensinya. Berjalan menyusuri kawasan ini membuat saya menyadari bahwa warisan budaya tidak hanya berfungsi mengenang masa lalu. Lebih dari itu, ia menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi saya, Dasu Rock Carvings bukan sekadar destinasi wisata atau situs bersejarah. Tempat ini menjadi bukti bahwa sebuah peradaban dapat meninggalkan pesan yang tetap relevan bahkan setelah bertahan lebih dari 1000 tahun. Terima kasih. Perjalanan kita ini rombongan dari wartawan. Tujuannya itu ada melihat negara ini, negara Tiongkok itu bagaimana majunya. Karena kita tahu pada tahun 70-an Indonesia masih jauh lebih maju dari Tiongkok pada itu. Dan setelah pada tahun 80 sekian Deng Xiaoping maju, dalam waktu singkat kira-kira 40 tahun, China udah begitu maju dari ekonominya, pembangunannya dan teknologinya semua jauh lebih maju, malahan bisa melampaui Amerika. Ini yang kita harus melihat di mana sebetulnya mereka itu kerja. Saya mengajak kawan-kawan, apa yang kita lihat dengan baik itu kita bawa pulang. Yang jelas kita tidak mempermasalahkan suku etnis atau politik. Yang jelas kita bagaimana bisa memakmurkan, membangun negara kita. Setelah melihat kemajuan teknologi dan kekayaan budaya Chongqing, kami diajak mengunjungi Western China International Communication Organization atau WCICO. Dari tempat inilah, berbagai informasi tentang Chongqing disebarluaskan ke masyarakat internasional. Di hadapan kami, para pengelola WCICO menjelaskan bahwa membangun sebuah kota tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan industri. Kota juga perlu memiliki cara untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia. Melalui berbagai platform digital, media sosial, hingga kolaborasi dengan jurnalis dan kreator konten internasional, WCICO berupaya memperkenalkan Chongqing sebagai kota modern yang terbuka, inovatif, sekaligus kaya akan budaya. Bahkan, mereka juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses produksi berita dan penyebaran informasi. Bagi saya, kunjungan ini memberikan sudut pandang yang berbeda. Di era digital seperti sekarang, membangun citra sebuah kota ternyata sama pentingnya dengan membangun jalan, gedung, atau kawasan industri. Informasi yang disampaikan kepada dunia akan membentuk cara orang mengenal dan memandang sebuah daerah. Melalui WCICO, saya melihat bagaimana Chongqing berusaha membuka diri kepada masyarakat internasional. Bukan hanya mengundang wisatawan untuk datang, tetapi juga membangun kepercayaan, memperluas kerjasama, dan memperkenalkan identitas kotanya sebagai dunia melalui kekuatan media dan teknologi. Setelah beberapa hari menjelajahi Chongqing, perjalanan kami pun berlanjut ke Beijing.
Kota yang selama berabad-abad menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, sekaligus saksi lahirnya berbagai peristiwa penting dalam sejarah Tiongkok. Penerbangan singkat membawa kami meninggalkan lanskap perbukitan Chongqing menuju ibu kota yang menjadi wajah Tiongkok di mata dunia. Jika Chongqing memperlihatkan bagaimana negeri ini terus bergerak melalui inovasi dan teknologi, maka Beijing akan membawa kami menelusuri jejak sejarah, warisan budaya, hingga kehidupan masyarakat yang telah membentuk peradaban Tiongkok selama ribuan tahun. Di sela-sela padatnya agenda, kami juga menikmati beragam hidangan khas Beijing. Hampir setiap waktu menjadi kesempatan untuk mengenal budaya Tiongkok melalui cita rasa yang tersaji di atas meja. Tradisi makan bersama masih sangat terasa. Beragam menu disajikan di atas meja bundar, lalu dinikmati secara bergantian oleh seluruh tamu. Mulai dari aneka tumisan sayuran segar, olahan daging sapi, kambing, ayam, sup hangat, hingga hidangan laut yang dimasak dengan bumbu khas Tiongkok. Dan yang paling spesial, menu bebek packing. Sebagai delegasi dari Indonesia, kami juga mendapat perhatian khusus dengan tersedianya makanan halal di setiap restoran yang kami kunjungi. Hal itu membuat kami dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa mengurangi kesempatan untuk mencicipi kekayaan kuliner setempat. Yang menarik, sebagian besar masakan di Beijing memiliki cita rasa yang ringan. Bumbu tidak terlalu kuat, sehingga rasa asli dari setiap makanan tetap terasa. Penyajiannya pun sederhana, namun tetap mengutamakan keseimbangan antara sayuran, protein, dan kuah hangat yang hampir selalu hadir di setiap santapan. Di balik hiruk-pikuk kota Beijing, kami menyusuri kawasan Hutong Tianmen. Lorong-lorong sempit yang telah berusia ratusan tahun itu masih menjadi tempat tinggal masyarakat hingga sekarang. Rumah-rumah tradisional berdampingan dengan toko, klinik, hotel, hingga berbagai fasilitas umum yang tertata rapi. Namun, ada satu tempat yang paling menarik perhatian saya, yakni Aula Musyawarah Warga Tianmen. Disinilah masyarakat berkumpul untuk membahas berbagai persoalan lingkungan, mulai dari perbaikan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas umum, hingga berbagai kegiatan sosial. Semua dibicarakan melalui musyawarah dengan melibatkan warga secara langsung. Prinsip yang mereka pegang sederhana, urusan warga dibahas oleh warga, dan keputusan warga ditentukan oleh warga. Menurut Wakil Sekretaris Komunitas Chao Chang, bernama Tian, tradisi ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Dahulu, warga berkumpul di bawah pohon untuk berdiskusi. Kini, pemerintah menyediakan ruang khusus agar proses musyawarah dapat berlangsung lebih teratur dan menghasilkan keputusan yang benar-benar menjadi kesepakatan bersama. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya juga menjadi fondasi penting yang membuat sebuah kota dapat berkembang dengan baik. Barangkali itulah hal yang membuat kawasan Hutong Tianmen tetap hidup hingga hari ini. Bukan hanya karena bangunan-bangunan tuanya masih terawat, tetapi juga karena masyarakatnya terus menjaga tradisi kebersamaan dan musyawarah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan ini papan tampilan tentang aula musyawarah ya, aula musyawarah tentang tata kelola tingkat akar rumput ya di distrik Tianmen. Nanti kami akan kunjungi ya. Tahun 2022 ya, ini menjadi satu pangkalan ya, pangkalan pertukaran tata kelola tingkat akar rumput bagi Beijing dan kota Taiwan di provinsi Taiwan ya. Langit Beijing siang itu tampak cerah. Menjelang waktu sholat Jumat, kami mendapat kesempatan mengunjungi Masjid Dongse, salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di ibu kota Tiongkok. Di tengah kawasan Dongsheng yang dipenuhi bangunan modern, masjid ini berdiri anggun dengan arsitektur khas Tiongkok. Sekilas bentuknya lebih menyerupai kompleks istana kuno dibanding sebuah masjid.
Namun, di balik bangunan yang telah berdiri sejak masa dinasti Yuan ini, tersimpan jejak panjang perkembangan Islam yang telah hidup di Tiongkok selama berabad-abad. Pada tahun 1984, masjid ini ditentukan oleh unit perlindungan kota Beijing. Kami diajak berkeliling oleh imam masjid sambil melihat berbagai koleksi bersejarah. Mulai dari Al-Quran tulisan tangan yang telah berusia ratusan tahun, kaligrafi kuno, hingga berbagai peninggalan dari masa dinasti Yuan, Ming, dan Qing. Semua koleksi itu menjadi bukti bahwa Islam telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah negeri ini sejak lama. Tak lama kemudian, halaman masjid mulai dipenuhi para jemaah. Ada yang mengenakan pakaian tradisional etnis Hui, ada pula para pekerja yang datang langsung dari kantor untuk menunaikan salat Jumat. Suasananya terasa begitu akrab, tak jauh berbeda dengan yang biasa saya temui di Indonesia. Bagi saya, kunjungan ini memberikan pengalaman yang berbeda. Di tengah pesatnya perkembangan Beijing sebagai kota metropolitan, Masjid Dongse tetap berdiri kokoh sebagai pusat ibadah sekaligus saksi perjalanan panjang Islam di Tiongkok. Perjalanan singkat ini mengingatkan saya bahwa perbedaan budaya tidak menjadi penghalang bagi nilai-nilai keimanan. Di tempat ini, sejarah Islam dan budaya Tiongkok berpadu dalam harmoni, meninggalkan warisan yang terus hidup dan terjaga hingga hari ini. Contohnya itu di sini adalah food street yang sangat terkenal. Jadi semua orang jual makanan di sini. Sampai sekarang sebenarnya juga masih terkenal, tapi mungkin sedikit di. Menjelang sore, kami menyusuri kawasan Dashilan, salah satu pusat perdagangan tertua di Beijing. Jalanan dipenuhi warga yang baru pulang bekerja, wisatawan yang berburu oleh-oleh, hingga anak-anak muda yang menikmati suasana kota. Aroma makanan dari berbagai kios memenuhi udara, mulai dari kudapan tradisional, teh, hingga aneka jajanan yang menjadi favorit masyarakat setempat. Disinilah saya melihat sisi lain Beijing, bukan sebagai kota pemerintahan, melainkan kota yang hidup dengan ritme masyarakatnya setiap hari. Ada sapi, yang lain kambing. Oh, cuma ini yang sapi. Ya, yang hitam ini sapi, yang lain kambing. Yang lain. Setiap hari, kami juga diperkenalkan dengan beragam hidangan khas Tiongkok. Sebagian besar disajikan untuk disantap bersama dalam tradisi makan komunal. Mulai dari aneka tumisan, sayuran segar, sup hangat, hingga hotpot halal yang menjadi salah satu menu favorit selama berada di Beijing. Cara penyajiannya yang sederhana justru memperlihatkan bagaimana kebersamaan menjadi bagian penting dalam budaya makan masyarakat Tiongkok. Mereka yang belum mencapai tembok besar bukanlah orang yang hebat. Kalimat itulah yang pertama kali menyambut saya saat tiba di kawasan tembok besar Cina. Awalnya saya mengira itu hanya sebuah slogan. Namun ketika mulai menaiki anak-anak tangga yang terus menanjak mengikuti punggung pegunungan, saya mulai memahami makna di baliknya. Tak ada satupun anak tangga yang benar-benar sama. Ada yang landai, ada pula yang hampir setinggi lutut. Jalurnya terus naik dan turun mengikuti kontur bukit. Baru beberapa menit berjalan, napas saya mulai terasa berat. Di setiap titik perhentian, hamparan tembok batu membentang jauh hingga menghilang di balik pegunungan. Sulit membayangkan bagaimana ribuan tahun lalu bangunan sebesar ini didirikan tanpa bantuan alat berat maupun teknologi modern. Tembok besar memiliki panjang lebih dari 21.000 km dan dibangun secara bertahap selama berabad-abad. Pembangunannya dimulai pada masa Kaisar Shen Shehuang. Kemudian terus disempurnakan hingga mencapai bentuk paling kokoh pada era dinasti Ming. Sebagian besar tembok yang masih berdiri dan dapat dikunjungi wisatawan saat ini merupakan peninggalan dari masa tersebut. Bagi masyarakat Tiongkok,
Tembok besar bukan sekadar destinasi wisata. Benteng ini dibangun sebagai garis pertahanan untuk melindungi wilayah dan rakyatnya dari berbagai ancaman. Lebih dari itu, tembok ini menjadi simbol ketahanan, persatuan, dan semangat sebuah bangsa dalam menjaga negerinya. Kini, fungsi pertahanan itu memang telah berubah. Ribuan wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk menyusuri jalur yang dahulu dijaga para prajurit, menikmati panorama pegunungan, sekaligus menyaksikan salah satu mahakarya terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Bagi saya, perjalanan ke tembok besar bukan hanya tentang menaklukkan anak-anak tangga yang melelahkan. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa warisan terbesar sebuah bangsa bukan hanya bangunan yang megah, tetapi juga tekad untuk menjaga sejarahnya agar tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perjalanan kami di Beijing ditutup dengan mengunjungi Summer Place atau Yiheyan, salah satu taman kekaisaran yang paling terkenal di Tiongkok. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya terasa begitu berbeda. Hamparan danau yang tenang, pepohonan rindang, serta bangunan-bangunan bergaya klasik menghadirkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Yiheyan dibangun pada masa dinasti Qing sebagai taman sekaligus tempat peristirahatan keluarga kekaisaran. Kompleks ini memadukan keindahan alam dengan arsitektur tradisional Tiongkok, sehingga pada tahun 1998 ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Di setiap sudut kawasan ini, saya melihat bagaimana manusia dan alam dipadukan secara harmonis. Jembatan batu, pavilion, lorong panjang yang dihiasi lukisan, hingga danau Kunming yang membentang luas, semuanya dirancang bukan hanya untuk menghadirkan keindahan, tetapi juga menciptakan ketenangan bagi siapapun yang datang. Pemandangan itu menjadi penutup yang sempurna setelah beberapa hari menyaksikan sisi lain Tiongkok. Mulai dari kemajuan teknologi, perjalanan sejarah, hingga kekayaan budayanya. Jika Chongqing memperlihatkan bagaimana sebuah kota terus bergerak menuju masa depan, maka Beijing mengajarkan bahwa kemajuan juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga warisan masa lalu. Meninggalkan Summer Place, saya membawa satu kesan yang sulit dilupakan. Perjalanan ini bukan hanya memperlihatkan kemegahan sebuah negara, tetapi juga bagaimana Tiongkok merawat sejarah, budaya, dan identitasnya di tengah perubahan zaman. Dari Chongqing hingga Beijing, saya belajar bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan masa lalu. Justru dari sejarah dan budayalah sebuah peradaban menemukan kekuatannya untuk terus melangkah ke masa depan. Delapan hari mungkin terlalu singkat untuk mengenal Tiongkok sepenuhnya. Namun cukup untuk membuka mata bahwa negeri ini bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi. Di balik kemajuan teknologinya tersimpan sejarah panjang. Di balik modernisasinya tetap hidup budaya yang dijaga turun-temurun. Dan di balik hubungan diplomatik kedua negara selalu ada ruang untuk saling memahami. Perjalanan ini mungkin telah usai, namun setiap kota, setiap jalan, setiap cerita akan selalu menjadi bagian dari perjalanan seorang jurnalis, dari Chongqing hingga Beijing. Sampai suatu hari nanti, saya kembali lagi.